Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Inayatul Mawapasya. Nah, kali ini saya akan membawakan channel baru. Tentunya akan berbeda dengan channel-channel sebelumnya. Ketika channel-channel sebelumnya, materi-materi yang saya bawakan itu tentang bagaimana proses bahan ajar itu. Nah, pada kesempatan kali ini ya saya akan memberikan bahan ajar kepada teman-teman. Ya, bahan ajar itu, materi yang akan saya bawakan itu adalah tentang ke-IMM-an. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Saya yakin kabar kalian itu baik-baik saja. Karena di tengah hiruk pikuknya masalah-masalah atau isu-isu yang ada di Indonesia saat ini, ya, mulai dari wacana-wacana yang kemudian muncul di negara kita yang menjadikan masyarakat itu resah, ya, sehingga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu, ya, atau mahasiswa pada umumnya, ya, merasa resah dengan keadaan bangsa kita saat ini. Ya, sehingga gunanya seorang mahasiswa itu ya tidak boleh lepas dari yang namanya menuntut ilmu. Makanya pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan sebuah organisasi. Ya, tentunya organisasi ini adalah salah satu organisasi yang akan mengantarkan teman-teman mahasiswa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak katakan satu-satunya, tetapi salah satu. Nah, ada banyak organisasi Islam yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah, ke jannahnya Allah, tetapi salah satunya itu adalah Keikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengorek tentang apa sih itu IMM. Oke, lanjut. Nah, teman-teman itu harus tahu loh, apa sebenarnya pengertian dari IMM itu. Nah, IMM itu singkatan dari kata Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini dari kata perkataannya itu ya punya definisi. Nah, definisi daripada ikatan itu sendiri adalah suatu gabungan yang terikat dalam suatu pertalian yang mengikat. Ya, jadi itu pengertian daripada ikatan. Jadi beda ya, ikatan beda himpunan. Nah, kan biasa ketika di organisasi internal yang ada di dalam kampus-kampus itu biasa ada disebut dengan himpunan. Himpunan itu kan menghimpun seluruh mahasiswa yang ada pada jurusan itu misalnya. Menghimpun seluruh mahasiswa yang ada pada fakultas itu misalnya. Nah, ini beda dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ada kata ikatan di depannya. Ya, tentunya ikatan ini yang menjadikan ya, seseorang itu berkumpul ya dalam suatu wadah. Nah, wadah itu yang kemudian diikat dengan erat sehingga ya wadah itu bisa kemudian berjalan sebagaimana mestinya. Ya, contoh kecilnya saja misalnya seperti sapu lidi. Nah, sapu lidi ini ketika satu batang saja itu tidak akan bisa ya membersihkan ruangan, ya kan? Tetapi ketika sapu lidi itu begitu banyaknya batang itu digabung menjadi satu lalu diikat oleh pertalian, ya itu disebut dengan ikatan. Itu akan lebih mudah membersihkan ruangan yang kotor, ya kan? Nah, selanjutnya ada kata mahasiswa. Nah, mahasiswa itu ya tentunya seseorang yang telah terdaftar di perguruan tinggi dan dibuktikan secara administrasi. Jadi ketika ada teman-teman bertanya bahwa banyak kok teman-teman saya kak dia berstatus mahasiswa tetapi tidak dibuktikan secara administrasi. Nah, ini masih dipertanyakan ya teman-teman. Jangan sampai dia mengatasnamakan dirinya mahasiswa tetapi ya tidak pernah isi KRS misalnya. Nah, mahasiswa yang dimaksudkan di sini adalah mahasiswa yang kemudian aktif di dalam kampus perkuliahan dan lain sebagainya dan terdaftar begitu. Selanjutnya ya ada kata Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini tentu banyak orang yang salah kaprah terhadapnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, banyak golongan-golongan masyarakat itu sendiri yang mengatakan bahwa Muhammadiyah itu adalah sebuah aliran.
Ya, contohnya saja ya di bulan Ramadan itu pasti orang beranggapan bahwa Muhammadiyah lain puasanya dibanding dengan umum Islam pada umumnya. Nah, padahal orang-orang yang kemudian ada pada Muhammadiyah itu juga orang Islam. Nah, tetapi Muhammadiyah itu adalah sebuah gerakan atau organisasi gerakan Islam ya, yang kemudian memiliki tujuan, memiliki visi dan misi yang tidak pernah lepas daripada pedomannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, itu teman-teman harus pahami bahwa Muhammadiyah itu gerakan Islam yang memiliki dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ketika kita gabung, IMM itu adalah gerakan mahasiswa Islam yang bergerak di bidang keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan yang berakidah dalam bersumber Al-Quran dan As-Sunnah. Itu terdapat pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bab 1 pasal 1. Oke, next. Nah, teman-teman sekalian, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini tidak langsung ada, kan? Otomatis ya ada hari kemudian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu lahir. IMM itu lahir pada tanggal 14 Maret 1964 Masehi atau bertepatan pada tanggal 29 Syawal 1384 Hijriah di Yogyakarta. Nah, tentunya teman-teman sekalian, ya, pada waktu itu ya, pada masa pemerintahan Soekarno itu meresmikan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah hadir di negara kita, negara Indonesia. Ini salah satu gambar atau tulisan daripada presiden waktu itu. Ya, saya beri restu kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada tanggal 16 bulan 2 1965. Dituliskan ini apa-apa, tetapi IMM itu lahir pada tanggal 14 Maret ya. Pada saat itu ya, pada pemerintahan Soekarno, DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu melakukan audiensi atau silaturahmi dengan presiden pada saat itu. Dan DPP kemudian menyatakan tentang pendirian daripada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Apa tujuan daripada IMM itu didirikan. Dan Presiden Soekarno pun memberikan restu atas kelahiran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, baik teman-teman mahasiswa, ini yang perlu teman-teman pahami, bahwa di dalam perguruan tinggi Muhammadiyah ya, kita tahu bersama ada banyak kemudian di negara kita, negara Indonesia, perguruan tinggi Muhammadiyah itu sendiri. Ya, tentunya PTM itu memiliki pedoman dan akidah perguruan tinggi. Ya, itu dijelaskan pada bab 10 pasal 28.2 mengatakan bahwasanya Wakil Ketua Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan bahwa hanya ada 4 organisasi kemahasiswaan yang boleh berada di perguruan tinggi Muhammadiyah. Keempat organisasi Muhammadiyah tersebut adalah yang pertama itu IMM, yang kedua itu Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM, ketiga BEM, dan keempat UKM. Nah, itu yang harus ditekankan pada teman-teman mahasiswa. Jadi tidak perlu lagi ada bertanya kenapa sih Kak di perguruan tinggi Muhammadiyah tidak ada organisasi eksternal yang lain yang boleh masuk. Nah itu tadi kenapa seperti itu. Nah, itu sudah dijelaskan, sudah diatur, ya kan? Nah, analogi sederhananya itu ya, kita tidak perlu mengundang orang lain untuk berdakwah di rumah kita sendiri karena kita juga punya visi atau tujuan sendiri. Tujuannya apa? Ya, tidak lepas dan tidak bukan sesuai dengan tujuan Muhammadiyah itu sendiri. Oke, next. Nah, tentunya ada kemudian sejarah kelahiran IMM. Jadi IMM itu tidak serta-merta dibentuk saja, tetapi ada kemudian sejarahnya kenapa sih IMM dilahirkan. Buat apa IMM ada di saat sekarang ini? Kan seperti itu. Nah, ada 2 faktor. Yang pertama itu faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor internal ini adalah
salah satunya itu ekspansi gerakan Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah pada saat itu ya kan butuh kemudian wadah yang bisa menjadikan dakwah-dakwah Muhammadiyah itu tersampaikan kepada masyarakat. Karena visi daripada misi Muhammadiyah itu sendiri ingin kemudian memasuki seluruh lini masyarakat, ya baik itu masyarakat berstatus mahasiswa, masyarakat biasa, menengah ke bawah, menengah ke atas dan lain sebagainya. Kan? Yang kedua itu adalah regenerasi kepemimpinan. Nah, Muhammadiyah ini butuh kemudian orang-orang yang akan mengisi Muhammadiyah itu sendiri. Tidak mungkin kan organisasi-organisasi yang sudah dicampur baur ya, memasuki organisasi Muhammadiyah dengan membawa paham-paham agamanya yang lain. Makanya kenapa dibentuk itu wadahnya IMM sebagai regenerasi kepemimpinan ke depannya. Yang ketiga itu adalah penguatan ideologi. Nah, ini yang paling penting teman-teman sekalian. Penguatan ideologi ya kan. Nah, pada saat itu kan Muhammadiyah itu kemudian terlibat sebagai anggota Masyumi. Nah, anggota Masyumi itu memiliki ikrar. Ikrarnya itu adalah ya dengan mengakui bahwa satu-satunya organisasi yang diakui itu hanya himpunan mahasiswa Islam. Ya, tetapi teman-teman sekalian pada saat itu ya Muhammadiyah merasa bahwa ya HMI ini sudah dimasuki oleh paham-paham yang terlalu liberal. Dalam artian sudah banyak kemudian paham-paham lain yang masuk ya, yang dibawa oleh masing-masing anggotanya, sehingga ya Muhammadiyah merasa bahwa ya, tidak bisa lagi HMI menyampaikan misi dakwahnya Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah butuh organisasi yang akan menghantarkan dakwah-dakwah Muhammadiyah itu sendiri pada kalangan mahasiswa dan masyarakat. Nah, makanya dibentuk itu IMM. Dan yang kedua itu adalah faktor eksternal. Ya, ini terlalu banyak pergolakan yang terjadi pada zaman dahulu sehingga Muhammadiyah berpikir bahwa butuh wadah untuk memberantas itu semua, ya kan. Makanya di Muhammadiyah itu memiliki tujuan menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan, mencegah kepada kemungkaran, menyuruh kepada kebaikan. Jadi butuh tenaga-tenaga ekstra pada lingkup seorang mahasiswa. Nah, pada waktu itu kondisi politik yang kemudian terombang-ambing, ya kan, banyak kemudian ormas-ormas yang sudah dimasuki oleh unsur-unsur politik, bahkan PKI yang kemudian turun pada saat itu, ya, sehingga sudah tidak bisa lagi ditolerir. Makanya dibentuk yang namanya IMM untuk mengatasi itu semua. Juga banyak fanatisme mazhab, kelompok golongan, kejumudan berpikir, taklid buta. Orang terlalu fanatik terhadap mazhab-mazhab yang ada. Ketika dia paham mazhab Hanafi, ya, semua yang dia lakukan itu semua tentang mazhab Hanafi. Golongan-golongan yang mereka ikuti dan lain sebagainya. Taklid buta, mengikuti sesuatu yang tidak ada dalilnya, kejumudan berpikir, ya, kolot dalam berpikir dan lain sebagainya. Selanjutnya ya, IMM itu tidak hanya sebagai organisasi yang jalan begitu saja, tapi memiliki tujuan. Nah, tujuannya ini yaitu mengusahakan terwujudnya akademisi Islam, ya kan, bukan lagi terbentuknya tetapi terwujudnya ya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Ya, kenapa kira-kira Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini memiliki tujuan hanya mengusahakan saja, ya kan? Kenapa mengusahakan? Karena kita sebagai seorang manusia itu tidak bisa memaksakan, ya, tidak bisa menciptakan, hanya mengusahakan saja. Selebihnya daripada itu ya Allah yang akan mengubahnya, ya kan? Itu tujuannya IMM, untuk membentuk, untuk terwujud akademisi Islam yang memiliki akhlak mulia. Ya, jadi tidak hanya sebagai seorang mahasiswa yang kritis saja, tapi bisa kemudian menjadi tauladan di dalam kampus itu sendiri. Dalam rangka ya tentunya tidak pernah lepas dengan tujuan Muhammadiyah.
Lanjut. Nah, ini pendiri IMM. Yang pertama adalah Jasman Al-Kindi, kedua Sudibjo Markus, tiga Muhammad Amin Rais, empat Yahya Muhaimin, dan lima Rosyad Saleh. Next ada 6 penegasan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu punya yang namanya gen pemikiran, ya kan? Kalau kita dalam bahasa kata gen itu adalah dalam ilmu biologi, ya pasti teman-teman paham bagaimana sih sebenarnya itu gen. Nah, di IMM itu juga punya gen pemikiran, ya, ada landasan yang akan dibawa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, ada 6 landasan itu. Yang pertama adalah IMM adalah gerakan mahasiswa Islam, itu sudah jelas, ya kan? IMM itu adalah gerakan mahasiswa Islam. Yang kedua adalah kepribadian Muhammadiyah adalah landasan perjuangan IMM. Ketiga, fungsi IMM adalah organisasi yang sah dengan mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara. 4, ilmu amaliyah dan amalan adalah ilmiah. 5, amal IMM adalah lillahi ta'ala dan senantiasa diabdikan untuk kepentingan rakyat atau masyarakat. Yang terakhir itu IMM adalah pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Itu 6 penegasan IMM. Ya, baik teman-teman sekalian, kita lanjut. Ya, di dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ya kan, ada kemudian kader-kader IMM. Nah, kader-kader IMM ini ya diupayakan bisa kemudian memiliki yang namanya trikompetensi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yang mana itu kompetensi IMM ada 3. Yang pertama adalah spiritualitas, kedua intelektualitas, dan ketiga humanitas. Spiritualitas itu adalah bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, atau bisa disebut dengan garis vertikal. Kalau intelektualitas itu bagaimana manusia kemudian berhubungan dengan dirinya sendiri. Maksudnya itu berhubungan dengan dirinya sendiri untuk meningkatkan kualitas dirinya, baik itu pada wilayah pemikiran, pada wilayah pengetahuan, pada wilayah moralitas, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana hubungan manusia kepada manusia yang lain, atau biasa disebut dengan horizontal, garis horizontal. Selanjutnya, tentunya IMM juga memiliki semboyan. Yang pertama itu adalah anggun dalam moral, unggul dalam intelektual, fastabikul herat, abadi perjuangan. Nah, ini yang selalu dilontarkan oleh kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Itu kata fastabikul herat, makanya ketika sambutan itu kadang ya teman-teman biasa mendengar ketika ada yang mengucapkan billahi fisabilil haq, fastabikul herat, ya itu kader-kader IMM atau biasa disebut abadi perjuangan. Oke, selanjutnya ya struktur badan pimpinan harian IMM ini ada terdiri dari ketua umum, sekretaris, bendahara, bidang organisasi, bidang kader, bidang hikmah dan kebijakan publik, bidang riset dan pengembangan keilmuan, bidang SPM, bidang emas, bidang imawati, tablik dan kajian keislaman, media dan komunikasi, SBO, lingkungan hidup, kesehatan, maritim, hubungan luar negeri. Jadi ada banyak. Jadi ketika teman-teman butuh mengembangkan asa dari teman-teman, tidak perlu lagi cari organisasi lain. Nah, ini sudah lengkap di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, ada makna logonya IMM. Ini sudah jelas, ada lapis 3, ada tulisan IMM, warnanya merah, putih, ada warna kuning, hitam, memiliki pucuk, 2 helai daun warna hijau, ada tulisan fastabikul khairatnya, memiliki perisai pena, sinar mentari. Nah, itu struktur kepemimpinan mulai dari bawah Pikom, pimpinan komisariat. Biasanya kalau pada lingkup universitas itu ada namanya Korkom, koordinator komisariat. Pada wilayah daerah ada yang namanya pimpinan cabang. Ya, pada wilayah provinsi itu ada namanya Dewan Pimpinan Daerah. Ya, pada wilayah pusat itu ada Dewan Pimpinan Pusat. Jenjang kekaderannya juga banyak. Ya, kalau di PTM itu seluruh mahasiswa itu harus kemudian mengikuti yang namanya perkaderan utama Darul Arkam Dasar. Nah, adik-adik ini yang perlu diikuti oleh teman-teman mahasiswa sebelum keluar KKN misalnya.
Nah, tetapi ketika teman-teman ingin kemudian lebih mengasah potensinya di IMM, ya ketika itu mau dilakukan tidak hanya mengikuti DAD saja, tapi bisa melanjutkan ke kekaderan lewat Darul Arkam Madya. Selanjutnya bisa lagi di DAP. Kalau perkaderan pembina juga ada 3, ada LID, latihan instruktur dasar yang tujuannya itu menjadi instruktur di DAD, latihan instruktur madya yang menjadi instruktur di DAM, dan latihan instruktur paripurna yang menjadi instruktur di DAP. Nah, kalau pengkaderan pendukung juga banyak untuk Imawati. Jadi kata Imawati itu disebutkan oleh orang yang sudah mengikuti proses DAD bagi seorang perempuan. Kalau kata Imawan itu orang yang sudah mengikuti proses DAD bagi seorang laki-laki. Nah, ada pendidikan khususnya bagi seorang Imawati. Ada jenjang 1, 2, dan 3. Biasa juga ada pelatihan advokasi, jurnalis, pelatihan trilogi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya terakhir. Nah, ini teman-teman mahasiswa. Ini adalah salah satu lagu dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ini marsnya IMM. Ya kan? Ya, ketika pernah didengar ya bisa dinyanyikan. Oke. Ini saya berikan gambaran saja. Ini dokumentasi daripada perjalanan di IMM. Oke, mungkin itu saja teman-teman mahasiswa, sebagai bentuk bagaimana saya mengorek apa sih sebenarnya itu IMM, kenapa kita harus masuk di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.